Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uusu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim mu'adin ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala fi ayatin ukhra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala aidan khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para hujat, para pejabat, tokoh masyarakat sekitar Masjid Nuruddin, ibu-ibu, adik-adik, para remaja, dan semua jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus DKM Masjid Jami Nuruddin, semoga mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan panjang umur dan nikmat kesehatan, bisa istiqomah menegakkan dakwah Islamiyah di sekitar Meroya yang sama-sama kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita bersyukur jamaah bahwa Allah telah memberikan kemerdekaan yang luar biasa. Kemerdekaan berupa minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Bahwa kita telah menang dari sebuah peperangan besar, jihad hawa nafsu. Sebulan penuh kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah 2183 sampai kita hafal. Karena sebulan penuh kita mendengarkan tausiah Ramadan. Ending dari perintah puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Yang ini menjadi visi misi kita sebagai umat Islam dimanapun kita berada, harus selalu mengedepankan bagaimana kita punya konsep iman, kemudian menjalankan syariat berupa ibadah shaum Ramadan, endingnya punya jiwa yang muttaqin. Jiwa muttaqin ini menjadi cita-cita kita bersama. Setiap mimbar Jumat umat Islam sedunia sama diperintahkan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khatib yakin setinggi-tingginya, ibu-ibu jamaah dan juga masyarakat Indonesia, wabil khusus yang hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini, yakin lolos menjalankan ibadah Ramadan, entah itu soma siang di siang harinya maupun qoma qiyamul lail di malam harinya,
berupa sholat tarawih dan lain sebagainya, yakinlah bahwa kita semua ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita ibu-ibu, adik-adik kita semua insyaallah dosa 50 tahun yang lalu. Kalau kita umur 60 berarti 59 tahun yang lalu, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masyarakat yang hari ini hadir ada 0, tidak punya dosa. Kayamin waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Boleh jadi kita hari ini adalah hari merdeka, hari yang paling fitrah, maka disebut dengan Idul Fitri. Id artinya ada, yaudu aidan, kembali. Al-fitrah bermakna suci, bersih, bahwa kita sudah tidak punya noda, tidak punya dosa. Kemarin kita sadar setinggi-tingginya, setiap kita puasa itu hanya imanan wahtisaban, karena iman pada Allah dan mengharap ridha Allah. Ketika kita capek sebulan penuh juga menjalankan tarawih, subhanallah, yang 23 rakaat, yang 36 rakaat, dan juga yang 11, pada dasarnya mengatakan capek juga menjalankan tarawih, tapi karena imanan wahtisaban, sukses dan goal kita semua insyaallah hamba-hamba Allah yang khalis ini menjadi hamba Allah yang muttaqin. Bahkan saya yakin jamaah sekalian mendapatkan Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Sebuah malam yang luar biasa kemarin, malam yang indah, dan itulah yang didambakan umat Islam sedunia. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ketika ditanya ternyata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Boleh jadi umur kita nggak nyampe 83, 86, tetapi alhamdulillah kemarin ada indikasi tanda-tanda besar bahwa kita insya Allah sama-sama mendapatkan Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita yang kedua adalah begitu besar nikmat Allah diberikan pada kita, nikmat panjang umur. Tahun lalu boleh jadi bapak jamaah ibu-ibu berdoa, ya Allah nyampe enggak saya Ramadan tahun depan? Ternyata nyampe. Ya Allah ketemukah saya Idul Fitri di tahun depan? Nyampe juga Idul Fitri. Ini harus kita syukuri. Begitu banyak saudara-saudara kita, adik-adik kita, cangcing kita, keponakan kita, tetangga kita, umurnya di bawah kita, tapi mereka sudah pada pulang duluan. Terlebih saudara, jangan lupa hari yang sangat luar biasa ini. Cobalah sekilas kita mengingat begitu besar jasa orang tua kita. Boleh jadi tahun lalu bapak ibu kita masih membersamai kita, orang tua kita masih di kanan kiri kita, masih sama-sama kita sholat Idul Fitri. Ketika selesai sholat Idul Fitri, kita bisa salaman, cium tangan, merangkul orang tua kita, bapak ibu kita. Begitu besar jasa orang tua kita itu, menjadi momen yang paling mengharukan di setiap peristiwa Idul Fitri. Kita tahu jati diri kita siapa, dari mana kita, untuk apa kita di dunia, siapa orang-orang yang membesarkan kita, siapa orang-orang yang paling berjasa untuk mendidik dan membesarkan kita, mensukseskan kehidupan kita, siapa yang paling berjasa untuk mengantarkan karir kita, baik karir dunia maupun karir akhirat. Karena karir itu target di dunia itu juga penting. Karir akhirat, bapak ibu kita yang mengantarkan kita mendidik, membaca Al-Quran, meluruskan tahsinul Quran, membetulkan tajwid, mengajarkan kita bersedekah, mengajarkan kita membayar zakat. Waktu kecil kita diajarin untuk berpuasa, waktu kecil kita diajarin cara sholat yang baik, dituntun oleh orang tua kita untuk berjamaah ke masjid. Coba diingat bapak ibu kita, boleh jadi orang tua kita yang menghukum kita, memukul kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kita dipesantrenkan, kita dia kuat. Ketika kita belajar di sekolahan, terkadang kita melawan orang tua, tidak mau masuk sekolah. Kita kuliah juga sering melawan orang tua. Perintah dan nasihat-nasihat orang tua selalu kita lawan, selalu kita cuekin. Keberadaan orang tua dianggap tidak ada. Nah ini saudara, momen Idul Fitri adalah momen mengingatkan, jikalau orang tua kita boleh jadi sudah nggak ada, masih banyak kesempatan menurut ajaran Islam untuk kita mendoakan orang tua kita, berziarah kubur,
kirimkan Fatihah, kirimkan doa khusus, bacakan surat Yasin, tahlil dan lain sebagainya. Nyampe doa-doa kita itu kepada orang tua kita. Sebagai anak yang soleh, kita diberikan umur yang sangat panjang. Waladin solehin yad'ulah, kata Rasulullah. Anak yang soleh itulah yang didambakan oleh orang tuanya. Orang tua tidak mendapatkan dikirimin mobil, dikirimin makanan, diberikan daging dan lain sebagainya. Tapi beliau-beliau sudah meninggal, minta dikirimkan doa, saudara. Ketika kita berdoa, zalim apabila kita minta doa untuk diampuni diri kita, Allah maghfirli, tanpa menyebut wali walidayya warhamhuma kama rabban sira. Begitulah yang disebutkan dalam kitab Durratun Nasih. Ketika kita minta doa, jangan lupa mendoakan orang tua. Doakan anak-anak kita, ibu-ibu. Ibu-ibu kemarin Ramadan luar biasa. Sudah sebulan penuh mengharapkan rahmat Allah, itu yakin pasti sampai. Jamaah sekalian semua juga mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Itu pasti dikabul oleh Allah SWT. Jamaah semua juga ingin mendapatkan itqan minan nar, ya Allah, saya ingin bebas dari api neraka. Pasti, saudara. Karenanya orang-orang yang berpuasa dan tarawihnya rajin, tadarusnya rajin, qiraah Al-Qur'annya baik, khataman Qur'annya sudah beberapa kali, apakah Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kita? Dan kita yakin kemarin fa'inad da'awat fihi mustajabah, semua doa-doa kita jadi kabul. Wa ta'ah makbulah. Dalam kitab disebutkan ketaatan kita juga diterima oleh Allah. Sunnah-sunnah Bapak diterima oleh Allah. Infak sedekah Bapak yang tadi diumumkan puluhan juta di masjid ini diterima oleh Allah SWT. Yang belum membayar zakat merugi hari ini. Saudara yakin pasti sudah membayar zakat. Zakat sebagai pensuci jiwa kita. Tidak ada gunanya kalau kita tidak berzakat. Minimal standarisasinya adalah zakat fitrah dan juga zakat mal. Kembangkan ini masjid, dibantu memakmurkan, dibantu mensiarkan ini masjid. Bagian dari perjuangan meneruskan orang tua kita yang mendirikan masjid ini. Orang tua kita yang mewakafkan masjid ini pasti ingin mendapatkan amal jariah, saudara. Kirimkan doa kepada orang yang mewakafkan tanah ini. Apakah beliau masih hidup atau sudah mati, saudara? Belum tentu kita bisa mewakafkan masjid. Begitu sulitnya mendapatkan tanah di ibu kota Jakarta. Mereka-mereka yang punya tanah di Jawa Barat, di Banten, dimanapun berada. Kalau kita masih diberi kesempatan umur dan tanah kita memang luas, saudara, wakafkan untuk Islam, wakafkan untuk pesantren. Itu yang akan kita bawa mati nanti, saudara. Kita nggak tahu umur, dan umur tidak melihat panjang pendek maupun jumlahnya, saudara. Banyak anak-anak muda yang sudah dipanggil oleh Allah. Umur umatnya akan Nabi 60 sampai 70 tahun, saudara. Apa yang bisa kita kontribusikan untuk Islam? Apa yang kita bisa kontribusikan untuk para duafa, para yatim, orang-orang tua, fuqara, saudara. Inilah peranan zakat fitrah, mengentaskan kemiskinan, minimal mengurangi rasa penderitaan. Bagi saudara-saudara yang tidak bisa beli baju, kita ingat waktu kecil kita dibelikan baju oleh orang tua. Boleh jadi ibu kita mengalah. Beliau rela tidak beli baju baru demi anaknya, saudara. Orang-orang tua kita dulu susah. Apakah kita pantas untuk durhaka kepada orang tua, saudara? Kalau mereka masih ada tapi sudah jumbo, mereka sudah cacat. Boleh jadi mereka sudah tidak bisa berjalan, saudara. Tolong rawat mereka. Itulah pintu surga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ridha Allah, ridha walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ridhonya orang tua. Wa suhtullah, suhtil walidain. Kemarahan Allah juga terletak kalau orang tuanya marah, saudara. Jangan sampai membuat air mata orang tua kita. Sekalipun mereka sudah di alam barzah, mereka menangis melihat anak-anaknya yang akhlaknya tidak baik,
Mereka tidak ridho melihat anak-anaknya tidak salat. Mereka tidak ridho anak-anaknya tidak meneruskan perjuangan dakwah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, gak pantas kita sombong, gak pantas kita mengedepankan kehidupan dunia, saudara. Ini harus kita lewati. Dunia yang penuh fana. Kalau kita ingat dosa, subhanallah, pertumbukan dosa yang kita lakukan, wabil khusus dosa kepada ayah ibu kita. Dosa yang paling besar adalah ketika kita sudah menyakiti hati orang tua. Maka di Quran disebut fala taqul lahuma uffin. Nah, janganlah kamu ngomong kepada orang tua. Ngomong saja tidak boleh. Seringkali anak-anak kita meremehkan orang tua dengan bahasa-bahasa gaul di era sekarang, era globalisasi, era teknologi, era handphone, era bahasa-bahasa TikTok, YouTube dan Facebook, Instagram. Bahasa-bahasa yang tidak sopan. Padahal Al-Quran menegaskan waqul lahuma qaulan karima. Waqul, dan katakanlah wahai para anak, lahuma kepada dua orang tuamu, qaulan karima, perkataan yang mulia. Apakah sulit kita berkata yang baik? Ya Latif, Allah Latif. Ya Allah, berikan jiwa yang lurus, jiwa yang lembut, jiwa yang baik, merunduk lebih baik. Karena akhlak, afdalul akhlak menurut Rasulullah, sebaik-baik afdalnya akhlak adalah at-tawadu. Tawadu artinya rendah diri, bukan berarti rendah. Rendah diri bukan berarti direndahkan, tapi itu adalah sifat kanjeng Nabi Muhammad SAW, sifat para ulama, sifat para waliullah. Kaya boleh, tapi tidak harus kita sombong. Kita pinter menjadi profesor ulama sekalipun boleh, tapi tidak harus sombong dengan keilmuannya. Bagaimana menempatkan keilmuan itu bisa manfaat untuk sesama manusia. Orang-orang yang membutuhkan bimbingan, membutuhkan cahaya kehidupan, membutuhkan nasihat. Jadilah konselor-konselor, menjadi pembimbing penasihat untuk umat. Itulah yang dilakukan kanjeng Nabi. Bisa berdakwah dengan lisannya, berdakwah dengan hartanya, berdakwah dengan ekonominya, berdakwah dengan posisi strategis di kepemerintahan misalnya, termasuk berdakwah di posisi manapun yang kita punya, saudara. Kalau kita ekonom, dakwahlah dengan ekonominya. Kita politikus, dakwahlah dengan kepolitikannya dengan baik, memperjuangkan aspirasi masyarakat Islam. Dan termasuk kalau kita posisi guru, didiklah, berjuanglah, jihadlah melalui ilmu untuk mendidik anak-anak bangsa, kader-kader masa depan di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Jumat yang sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang telah membersihkan jiwanya dan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Momen Ramadan kemarin adalah momen tazkiyatun nafsi, momen pembersihan diri. Kita bawa di hari Syawal yang fitri ini penuh dengan sucinya hati. Jangan kita kotori hati kita penuh dengan kedengkian. Hilangkan permusuhan. Yuk kita salaman dengan kanan kiri kita, saling memaafkan. Hilangkan segala kedengkian, hilangkan segala kebencian, dan hilangkan rasa hasud. Gak usah iri dengan orang kaya. Yang kaya juga tidak perlu takabur, tapi yang miskin pun saling mendoakan. Sinergitas yang kaya dan miskin, itulah peranan zakat fitrah, saudara. Tidak perlu kita saling iri dengan karir orang yang sangat menanjak. Itu sudah dikehendaki oleh Allah. Allahumma malikal mulki, memang Allah yang menetapkan kerajaan. Tu'til mulka man tasya. Diberikan kerajaan, kekuatan, karir, jabatan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu man tasya, dimuliakan oleh Allah orang yang dikehendaki. Wa tudhillu man tasya, demikian juga dihancurkan dan direndahkan, kecil bagi Allah. Semua itu adalah genggaman dari Allah. Karena tidak pantas kita memiliki sifat iri hati yang mengotori jiwa kita. Saudara, kita sudah dilatih kemarin puasa, tidak sekedar makan minum seks di siang hari, tapi naik kelas kita menurut kitab Al-Hikam Al-Imam Al-Ghazali. Naiklah menjadi puasa
shaumul khawas. Puasa orang yang khusus adalah mereka yang menahan diri lisannya, ibu-ibu. Lisan kita jaga. Jagalah perasaan orang lain ketika kita mengatakan sesuatu. Termasuk mata, ibu, kita jaga semua keluar dari kemaksiatan. Tangan, hati, mata dan sebagainya melihat kemaksiatan di luar sudah kita jaga. Itu naik kelas puasa Bapak Ibu kemarin. Jangan sampai puasa kita kemarin hanya terbatas kepada makan minum seks siang hari, tapi naik kelas khawas. Kalau khawasul khawas tentu lebih baik, yaitu puasa hati. Nah, kepuasa-puasa ini harus kita bawa dalam kehidupan 11 bulan yang akan datang. Sehingga 11 bulan yang akan datang mestinya gemar ibadah tetap berjalan. Sholat jamaah di masjid yang mulia ini tetap berjalan. Kotak amal tetap kita isi. Baca-baca Quran dilanjutkan, walaupun kemarin sudah khatam 5-6 kali, dilanjutkan yang ke-7. Kemarin Pak Ustadz saya baru surat Ali Imran, lanjutkan An-Nisa. Sudah An-Nisa, lanjutkan Al-Maidah. Itu idealnya. Jangan sampai 11 bulan ini kita tinggalkan tradisi yang baik. Kalau kemarin kita gaspol Lailatul Qadar 10 hari terakhir, gaspol total ibadah, seolah-olah kita meninggalkan dunia kemarin. Betul, karena kita betul-betul ingin mencintai Allah, menggapai ridha Allah, bulan yang sangat sayang. Merugilah mereka kemarin Ramadan yang tidak memanfaatkan waktunya untuk itu, saudara. Tapi mereka yang hari ini datang jamaah semua, saya yakin setinggi-tingginya dari wajahnya, insya Allah min ahli rahmah, amin, min ahli maghfirah, min ahli ikin menanar, termasuk min ahli Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara, momen Idul Fitri ini adalah momen menebarkan kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sederhana saja, sayangi yang ada di muka bumi ini, sayangi kanan kiri kita, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, para ulama, kita saling menyayangi. Tidak ada ulama yang sempurna, tidak ada Pak RT RW yang sempurna, tidak ada pejabat yang sempurna, saudara. Jiwa kasih sayang itu penting kita tunjukkan, kita tumbuh kembangkan, termasuk jiwa ukhuwah Islamiyah, jiwa persatuan. Kita perekat bangsa Indonesia ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kita jaga, saudara, dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi kita pertahankan konsep-konsep itu, gotong royong, saling tepo seliro, ta'awanu alal birri wa taqwa, saling tolong menolong atas kebaikan dan takwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh teruskan. Di sana ada ambulan, ada kepedulian sosial, ada saling membantu, ada yang saling hajatan, saling selamatan, saling tahlilan, kita saling mengundang. Itu momen the best of the best untuk silaturahmi sesama lingkungan. Kalau silaturahmi membawa manfaat, silaturahmi membawa berkat, silaturahmi membawa barokah, tahlilan membuat barokah. Sepakatlah kita untuk mengadakan tahlilan itu sebagai wahana kecil-kecilan minimal silaturahmi lingkungan yang akan menebarkan kasih sayang sebagaimana Rasulullah perintahkan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kutus kaum Muhammad di muka bumi ini kecuali untuk menjadi rahmat semesta alam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara, Idul Fitri ini juga adalah momen memperkuat dan mempertajam hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah kita sudah tahu. Kemarin kita sudah gaspol hablum minallah. Jangan sampai kita tinggalkan istiqomah hablum minallah itu. Istiqomah artinya lurus, istiqomah artinya ajak, istiqomah artinya disiplin, istiqomah artinya rutin, istiqomah yang mempertahankan iman dan takwa kita ini sampai titik darah penghabisan, saudara, di jalan Allah. Momen yang luar biasa itu harus kita gunakan di Idul Fitri ini. Duribat alaihimudillah, akan diliputi kehinaan. Aina ma tuqifu, di mana aja kita berada di momen Idul Fitri ini, illa bihabli minallah, kecuali saudara tetap mempertahankan ajaran Allah, wa hablum minan nas, dan tetap menjaga hubungan kepada sesama manusia. Sekali lagi jangan lupa bahwa kita semua memiliki PR yang sangat besar. Saudara, yang paling sangat berharga di dalam kehidupan kita ini, ingatlah, kita bisa menjadi seseorang ulama itu hasil jasa siapa?
Tentu banyak orang yang berperan. Orang yang paling berperan, yang sangat berperan dalam kehidupan kita, tentunya orang tua. Saudara bisa jadi orang hebat, saudara bisa jadi orang kaya, saudara punya villa, punya kontrakan banyak, saudara bisa pengembangan dakwah se-Indonesia bahkan dunia, saudara bisa mondar-mandir ke Mekah dan Madinah. Untuk apa itu saudara? Kalau saudara tidak berbakti kepada orang tua. Kata Rasulullah, jihad yang lebih hebat itu adalah birrul walidain. Amalan yang paling hebat menurut kata Kanjeng Nabi, silahkan dicek di beberapa hadis, itu adalah birrul walidain saudara. Termasuk relevan dengan surat Al-Isra, surat 17 ayat 23 yang khotib bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu, telah diperintahkan oleh Tuhanmu, alla ta'budu, jangan kau sembah, illa iyahu, kecuali kepada Allah, wa bil walidaini, dan hendaknya kepada orang tuamu ihsana, berbuat ihsan. Saudara, ihsan itu adalah tingkatan tertinggi. Kalau kita berbuat baik doang kepada orang tua ngasih makan, kita kembaliin makan. Orang tua kita pernah beli pakaian, kita kembalikan pakaian. Itu tidak ihsan saudara, itu biasa, namanya khair. Itu adalah kebaikan-kebaikan besar. Ihsan itu adalah harus meningkatkan kebaikan-kebaikan. Bagaimana jasa-jasa orang tua yang tidak akan pernah terbayar sepanjang kehidupan itu, kita kembalikan. Bagaimana kita berbuat yang semaksimal mungkin. Boleh jadi bapak ibu kita sudah tua renta, tidak bisa apa-apa, tapi saudara, jangan lepas bahwa kita adanya di dunia ini karena peranan orang tua. Nggak mungkin ada kita hukum alam, kausalitas. Nggak ada anak kalau nggak ada bapak dan ibunya. Karenanya saudara, perintah birrul walidain di momen Idul Fitri ini selalu diingatkan oleh khotib seluruh dunia. Karenanya momen yang sangat baik ini, nanti setelah sholat Idul Fitri, kita sama-sama tingkatkan silaturahmi. Jangan saling menyakiti kepada sesama, kepada keluarga cangcing, suami kepada istri, istri kepada suami. Tidak perlu gengsi mana yang minta maaf duluan. Suami boleh maaf kepada istri, istri boleh maaf duluan kepada suami. Termasuk kepada anak. Jangan kita kemana-mana dulu sebelum kita minta silaturahmi internal kepada orang tua, kepada mertua. Mertua adalah orang tua kita saudara. Mertua adalah yang melahirkan istri kita, orang yang paling kita cintai dan kita sayangi. Andai bapak ibu kita sudah nggak ada di alam sana, ada mertua. Oh Pak Ustadz, mertua saya tinggal satu. Mumpung masih ada satu, kapan kita bisa berbuat baik dan berbakti kepada orang tua termasuk mertua kita itu? Saudara, saya baca dalam kitab Turatun Nasihin, apa hak orang tua atas anaknya? Di antaranya yang saya kutip adalah at-ta'am inih taja, kasih itu makanan, kirim makanan yang terbaik ini taja kalau dibutuhin. Orang tua nggak semua makanan dia suka, tapi ada yang dia paling suka. Saudara ingat, ibu saya paling suka dengan jengkol, dengan pete, dengan daging. Ketika lebaran gini ibu nggak suka apa-apa, ibu saya senang saya rasa. Tampilkan makanan yang terbaik untuk orang tua kita saudara. Ini dalam kitab Turatun Nasihin. Yang kedua, wal khidmat inih taja, pengabdian ketika dibutuhkan. Antarkan ke rumah sakit ketika beliau minta tolong diantar ke dokter. Antarkan kemana saja yang beliau mau. Mama, bapak, ibu pengen kemana? Mau ke mall, mau ke pasar, mau ke masjid. Kadang orang tua aneh-aneh, pengen kembali ke kampungnya, pengen ke tempat wisata yang pertama kali beliau nikah dengan istrinya. Bisa jadi. Ini makanya dalam kitab disebut wal khidmah inih taja, layani dengan baik saudara. Boleh jadi kita mendorong kursi rodanya, boleh jadi kita mencuci pakaiannya, mensetrikanya, membelikan pakaian terbaik, belikan mukena, belikan pecinya, belikan sarungnya, belikan baju muslimnya. Itu pun tidak sebanding dengan jasa besar yang dikemukakan dan dikorbankan oleh orang tua. Saudara, yang ketiga, wa ta'ah in amara ghairu maksiyah, taatlah kepada orang tua kalau diperintahkan sesuatu yang tidak perintahnya maksiat. Karena memang kalau perintahnya maksiat, jangankan orang tua, siapapun yang merintah kalau perintahnya maksiat, tidak boleh ditaati. Selama perintah orang tua itu baik, nasihatnya baik, arahnya positif, tidak melanggar syariat, kita wajib mentaati orang tua. Darah tadi yang penting juga,
Dalam kitab ini disebut wa du'a lahu, doakan orang tua bil maghfirah, untuk mintakan ampun. Ya Allah, boleh jadi sholat orang tua saya dulu bolong, boleh jadi orang tua saya belum haji dan umroh. Badalkan haji saudara, badalkan umroh orang tua yang belum haji dan umroh. Itu dibolehkan oleh agama. Ketika orang tua kita mungkin boleh jadi belum korban, korbankan atas nama orang tua. Boleh jadi bahkan belum akikah, akikahkan atas nama orang tua. Pahalanya nyampe saudara. Itu yang dimaksud wa du'a lahu bil maghfirah kullama da'a li nafsi. Akan egois rasanya kita, seperti khotib tadi sampaikan, ketika kita berdoa tidak mendoakan orang tuanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir untuk menutup ini, saya punya kesimpulan kenapa kita harus berbakti pada orang tua di momen hari raya ini. Yang pertama, saya singkat, adalah karena amal yang paling utama adalah berbakti pada orang tua. Yang kedua, merawat orang tua itu adalah jihad menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, membahagiakan orang tua. Jangan bikin nangis air mata orang tua keluar. Jangan. Mulai hari ini kita berjanji, jangan sampai orang tua kita menetes air mata, kecuali air mata bahagia. Berbeda ketika melihat anak karirnya naik, pangkatnya naik, kedudukannya naik, hartanya bagus, kemudian puncak segala macamnya, anaknya jadi anak soleh, pendidikan naik, bisa S2, S3. Alhamdulillah, kadang orang tua melihat kemajuan anaknya menangis. Itu berbeda saudara. Itu adalah nangis kebahagiaan orang tua yang terharu. Kemudian yang keempat, yakinlah bahwa surga di bawah kaki orang tua kita. Al-jannatu tahta adamil ummahat. Obat panjang umur dan murah rezeki itu juga orang tua. Saya sampaikan dalam khutbah mimbar ini supaya saudara yakin dan punya komitmen mulai hari ini. Ternyata obat pengen panjang umur dan obat pengen murah rezeki nggak ada di negara luar. Adanya di rumah kita, yaitu di keramatnya orang tua kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jangan lupa redonya Allah terletak pada ridho orang tua. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Berikan kita jiwa yang istiqomah, amin. Diberikan kesempatan umur kita untuk menjalin silaturahmi, amin. Dan kawan-kawan kita yang mudik, mudah-mudahan diberikan keselamatan, diberikan kebahagiaan bersama saudara-saudaranya yang di kampungnya. Kesempatan emas untuk berbakti kepada orang tuanya di Jawa, Sumatera dan sebagainya, untuk silaturahmi, untuk birrul walidin, untuk sedekah di Jawa dan lain sebagainya. Tapi tentunya mereka sudah bayar zakat di mana dia berada. Dan kesempatan yang masih ini saudara, mudah-mudahan kita berdoa Ramadan yang tahun depan kita kualitasnya lebih baik, amin. Dan Ramadan yang akan datang tentunya kita masih tetap ketemu dengan Idul Fitri. Wabil khusus doakan seluruh DKM untuk melanjutkan dakwah di kampung yang sama-sama kita cintai ini, agar guru-guru kita diberikan kesehatan lahir dan batin dan berkah di dalam rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.